Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari Dana Mustadafin dengan Ustadz Ahmad Hidayat dalam podcast dengan tema hubungan cinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam dan humus. Assalamualaikum Ustadz, kif halukum? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah bertemu kembali Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kali ini kita bicara soal ada menurut antum kaitannya antara kewajiban khumus dengan cinta kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, dan merujuk pada Al-Quran bahwasanya cinta kepada Ahlul Bait Nabi itu merupakan kewajiban, Ustaz ya. Kira-kira ayatnya, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak meminta upah kepada kalian wahai umatku kecuali mawaddah, cinta kepada al-qurba, yang dimaksud adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Nah, kaitannya dengan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban sholat, kewajiban dalam rukun Islam, dan termasuk adalah humus yang disebut-sebut sebagai kewajiban yang sangat penting di dalam urusan agama, dalam masyarakat, untuk kepentingan mukminin, muslimin. Mungkin bisa antum jelaskan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz Ilyas yang saya muliakan dan para pemirsa, cinta sebetulnya modal bagi kehidupan semesta. Bahkan kita paham bahwa Allah bahkan menciptakan semesta ini, filosofinya cinta. Dan sebagai sebuah filosofi dari penciptaan, maka sejatinya pecinta hanya satu yang dikehendaki kepada yang dia cintai, yaitu selamat. Pecinta hanya menghendaki agar yang dia ciptakan itu selamat. Dan agar supaya yang dia ciptakan itu selamat sebagaimana kehendaknya, maka Allah menciptakan instrumen-instrumen yang bisa menjadi pegangan bagi mereka yang dicintai oleh Allah agar selamat. Salah satu instrumen utama Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Baitnya sebagai asal muasal dari seluruh maujud, dari seluruh manifestasi. Karena tidak akan ada manifestasi, bahkan surga dan neraka, yang akan ada kecuali karena adanya wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan Ahlul Baitnya. Laulaka. Ya. Karena itu tugas kita dalam rangka membangun hubungan cinta kepada Ahlul Bait, salah satu instrumen dari yang diciptakan oleh Allah berupa Rasulullah dan Ahlul Baitnya kepada umat manusia agar selamat, instrumen turunannya adalah selain sholat, zakat, puasa, haji, umroh, humus. Humus itu adalah instrumen. Setelah Allah menciptakan instrumen yang akan dipegangi oleh umat manusia berupa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan Ahlul Baitnya, turunan instrumen keberadaan Rasulullah dan Ahlul Baitnya adalah seperangkat perintah-perintah dan aturan-aturan.
hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara seperangkat hukum-hukum dan aturan itu humus. Nah, humus inilah yang menjadi, ada 3 poin yang saya mau sebutkan lagi-lagi, Ustaz, ya. Poin pertama, humus ini yang membangun hubungan dan menghidupkan keterikatan kita dengan Rasulullah, dengan Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain. Karena mungkin humus itu ya hak Allah, Rasulullah, dan Ahlul Bait. Sebagaimana orang tua dan anak. Orang tua punya hak kepada anaknya. Kalau saya mau coba menggunakan analogi sederhana. Orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tua. Ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab, ada peran, dan seterusnya. Dan penunaian hak, kewajiban itu yang menciptakan keterikatan hubungan yang lebih dalam. Semakin kita mau mengakrabkan diri dengan sumber kecintaan kita, sejatinya kita harusnya mengikuti keinginan-keinginan yang diperintahkan, yang kemudian menjadi kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membayar upah kepada Rasulullah, sebagaimana ayat yang antum bacakan tadi. Upah dari dakwah Rasulullah sebagai instrumen pertama yang diciptakan oleh Allah dalam rangka menyelamatkan hidup umat manusia dengan peradabannya, tidak ada jalan lain. Bayar upahnya kepada Rasulullah. Kan itu. Membayar upah kepada Rasulullah ini yang menciptakan hubungan emosional kita, keterikatan kita, menjalin hubungan yang baik kita, membangun hubungan baik kita. Dan semakin kita intens memenuhi kewajiban-kewajiban kita dalam rangka membayar upah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, semakin memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah. Kan itu? Upahnya adalah cinta, Ustaz. Cinta. Cinta kepada beliau. Tidak akan mencintai seseorang kecuali dia mengenalnya. Saya tidak akan mencintai Rasulullah kecuali saya mengenalnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya tidak akan mencintai saya kalau dia tidak mengenal saya. Di antara cara saya memperkenalkan diri saya kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, khususnya Sahibul Asri waz Zaman, adalah membayar haknya, humus di antaranya. Jadi kalau saya mau sederhanakan, Ustaz, kalau saya bayar humus, saya sedang mendaftarkan diri saya kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait Rasulullah. Ini daftar, ini saya ya Rasulullah, saya ya Imam, ini pengikut. Daftarkan saya sebagai pengikutmu, kira-kira gitu. Sehingga kita akan masuk dalam daftar list Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Dengan kita dimasukkan dalam list daftar Rasulullah dan Ahlul Baitnya yang setiap saat berdoa kepada Allah, maka setiap kali dia berdoa, kita akan diikutkan dalam doanya. Nanti di akhirat, orang-orang yang akan yang membayar humus di dunia ini masuk dalam naungan syafaatnya, perlindungannya, pertolongannya, amnestinya, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita akan terbebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala atas pemenuhan kewajiban kita atas hak Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah. Ini tidak sederhana bayar humus. Dan layak beliau ketika meminta upah kepada umatnya, dan upah itu bukan upah materi, yaitu cinta kepada beliau. Ini poin kedua yang saya mau sebutkan. Take and give. Take and give. Jadi hubungan cinta kepada Rasulullah, pada Ahlul Baitnya meniscayakan adanya hubungan timbal balik. Kita mendapatkan sesuatu yang besar dari Rasulullah, yang membawa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, abadi di akhirat. Kebahagiaan. Kita diberikan bimbingan, didikan terus dalam ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada
sesuatu yang kita beri. Ya Ustaz, maksudnya. Kalau kita baca ayat Al-Quran yang terakhir turun dalam riwayat sejarah turunnya Al-Quran, Allah menutup Al-Quran dengan apa, Ustaz? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam, Ustaz. Apa isinya Islam? Al-Quran dan Rasulullah beserta Ahlul Baitnya. Orang mau bolak-balik bicara Islam. Isinya Islam, Al-Quran dan Ahlul Bait, Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Dan itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Di dalam nikmat itu Rasulullah dan Ahlul Baitnya menyempurnakan kita dengan dakwanya, dengan agamanya. Karena itulah pemberian dari Rasulullah dan Ahlul Bait kepada kita. Tidak ada nikmat di atas nikmat yang lebih agung. Waraditu lakumul Islam dina. Allah menyempurnakan nikmat itu yang dibawa oleh siapa? Rasulullah. Dilanjutkan oleh Ahlul Baitnya. Terus kita mau enak-enak saja menerima nikmat itu? Enggak dong. Bayar dong upahnya. Nabi sudah memberikan kita. Nabi memberikan dan Ahlul Bait memberikan, Ustaz. Ini bukan sekedar suruh minum air, ini air, minum teh. Nah, Nabi mempersembahkan nikmat terbesar dari Allah untuk umat manusia ini dengan keringat, dengan air mata, dengan darah, dengan nyawa. Ada ungkapan terima kasih. Oh iya dong. Ini bersusah payah Rasulullah. Ahlul Bait Rasulullah. Dengan keringat, dengan air mata, dengan darah, dengan nyawa satu-satunya. Imam Hussein adalah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para maksumin adalah wujud lanjutan dari wujud suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah mereka adalah darah Rasulullah. Daging mereka adalah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipersembahkan semuanya untuk umat manusia bisa selamat mendapatkan nikmat terbesar ini. Lalu kita mau diam saja? Enggak dong. Minta upah sedikit. 20% dari rezeki. Yang rezeki itu pun kita dapatkan karena adanya wujud Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Kita tidak akan dapat bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena siapapun itu kaya dengan sendirinya. Tidak. Karunia dari Allah. Yang karunia itu disebabkan karena adanya Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu pelit orang yang di dalam dirinya ada kelebihan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Keluarkan 20% saja, tidak mau. Padahal Allah dengan itu akan menjaminnya dengan surga. Keselamatan, kedamaian. Kita manusia yang tidak tahu membalas. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah dan Rasulnya, Ustaz. Insya Allah. Dan bisa mampu untuk menunaikan kewajiban ini. Yaitu membayar khumus. Menunaikan hak mereka, Ustaz ya. Terlalu pelit. Jangan pelit pada Rasulullah. Allah mengatakan itu mawaddatan fil qurba. Nah, tapi memang Ustaz, yang ketiga poin yang saya mau sampaikan sedikit lagi, sekaligus menutup barangkali, karena waktu kita terbatas. Yang terakhir, bahwa take and give itu hanya bisa berlangsung kalau ada jiwa pengorbanan kita. Berkorban sedikit aja kok. Sedikit, dan tidak akan membuat kita miskin dengan itu. Bahkan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita itu akan memiliki nilainya yang sempurna setelah kita mengeluarkan 20% itu. Jadi pengorbanan yang sederhana. 20% sih sangat minimalis. Nah, kita masih diberikan oleh Allah 80% dari 100% yang Allah berikan kepada kita. Allah cuma minta 20% kok. Nabi hanya minta 20% kok.
Ya. Imam Mahdi hanya minta 20%. 20%. Nggak banyak. Jangan pelit-pelit amat lah. Ya, seperti yang disampaikan dalam sebuah riwayat. Nah. Juga ada di video episode sebelumnya, Ustaz. Yeah. Mengenai bahwa 5 dirham yang Allah rizkikan kepada kalian. Satu dirham dari 5 dirham itu satu saja untuk Allah. Iya. Artinya 20%. 20%. Dari itu pun dari kelebihan atau sisa. Iya, setelah kita beli mobil, beli rumah, beli sepeda motor, biaya sekolah anak, bayar listrik, bayar handphone, dan seterusnya. Setelah semua kebutuhan kita sehari-hari, ada lebihnya. Lebihnya ini mau diapain sih? Kan itu ya. Mau disimpan di bank sendiri, mau deposito, tunggu bunganya, dan seterusnya. Keluarin dulu deh 20%. Kan enggak mengurangi jatah pembayaran listrik, enggak mengurangi jatah beli handphone, enggak kurangin jatah biaya sekolah anak, enggak mengurangi jatah beli mobil, enggak mengurangi jatah beli rumah. Itu setelah semua itu kita keluarkan, baru kita disuruh hitung. Keluarin 20% dari yang itu. Nah, ini kan baik banget Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, dengan semua kebaikannya, kita masih mau pelit. Kita selalu la haula wala quwata illa billah. Taufik dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa Imam Mahdi, Ustaz. Iya. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Penting untuk kita selalu hidupkan. Iya. Ya Allah, masukkan ke dalam dada ini taufik untuk taat. Taat dalam apa? Ini satu hal ini. Ketaatan. Bayar humus. Jadi bukti ketaatan kepada Rasulullah, kepada Imam Mahdi, bayar humus Anda. Nah, terima kasih Ustaz atas kehadiran antum, penjelasan antum. Semoga bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sajikan kepada saudara-saudaraku yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.